atau otomasi itu ada 15 hal yang harus diperhatikan. Dan itu nanti bisa menjadi program dan harus diprogram dari sekarang. Yang pertama, penurunan mahasiswa baru itu dalam 5 tahun harus tidak boleh kurang dari 20%. Jadi boleh turun maksimal 20%. Nah, ini jaga 5 tahun. Yang problem dengan maba itu kan FKIP, FAI, kalau prodinya budidaya FPIK atau budidaya perairan. 3 prodi ini coba kalkulasi. Ada penurunan tidak selama 5 tahun terakhir sebanyak rata-ratanya 20%. Kalau ada, berarti harus ditimpali karena ini institusi dengan prodi-prodi yang harus meningkat di atas itu supaya yang 20% ini terpenuhi. Karena kalau tidak, ya berarti kita tidak bisa melakukan perpanjangan secara otomatis. Yang kedua, inti DN setiap prodi 5, sudah saya kira aman, tidak ada masalah. Yang ketiga, dosen tidak tetap itu tidak boleh lebih dari 40%. Maka nanti 2025 dalam menyusun struktur mengajar, ya, tolong diperhatikan juga, jangan lalu banyak melibatkan dosen luar. Jadi dosen luar hanya boleh maksimal 40% dari dosen tetap yang tersedia. Ya, Pak, saya pakai Pak Hermanto. Pak Hermanto itu dosen tetap, bukan dosen luar biasa. Jadi dosen luar biasa itu dosen yang tidak berhome base di PT. Itu namanya dosen tidak tetap. Kemudian yang keempat, jumlah mahasiswa aktif itu kalau dibagi dengan jumlah dosen tetap sebanyak 40%. Jadi ada rasio mahasiswa 40%. Sekali lagi, dosen tetap itu bukan dosen yang sesuai dengan bidang keilmuannya di home base itu bukan. Tapi dosen yang mengajar di fakultas itu akan nanti dikalkulasi jumlah mahasiswanya berapa dibagi jumlah dosen yang mengajar di fakultas itu pada semester yang berjalan itu maksimal itu 40%. Tidak boleh lebih dari 40. Nah, maka nanti prodi bisa cek. Di genap aja sudah bisa dicek. Yang mengajar di semester ini ada berapa dosen. Kemudian jumlah mahasiswanya berapa. Nah, dosennya dosen yang ber-INIDN atau ber-INIDK bisa dihitung. Kalau lebih dari 40%, nah berarti harus narik lagi dosen lain. Jangan kepikiran tambah dosen dulu, cari dosen MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Saya kalau MKWK. Karena dulu namanya MKU, MKDU, sekarang MKWK. Jadi itu. Kemudian yang kelima, penurunan lulusan tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kan ada penurunan maba, ada penurunan lulusan. Lulusan juga diperhatikan. Tahun ini meluluskan berapa? Berarti kalau turun tidak boleh melebihi 20%. Kemudian program studi harus terakreditasi 100%. Insya Allah aman. Kemudian jumlah guru besar ini untuk program doktor. Yang ke-8, persentase dosen tetap terkait dengan jabatan akademik 60%. Saya kira aman. Jadi dosen baru dihitung, jangan sampai mengurangi rasio jumlah dosen sudah punya jabatan akademik. Kalau ada yang belum, sudah lebih dari setahun belum punya jabatan akademik, suruh pilih. Mau tetap jadi dosen atau pindah jadi staf tenaga akademik. Ya, Pak Hermanto dulu sebenarnya saya ancam gitu. Kalau enggak jadi staf AIK aja, gitu. Atau jadi pengajaran ahad saja, jangan jadi dosen. Karena ngurus fungsionalnya lama sekali. Kemudian yang ke-9, kelulusan tepat waktu masa tempuh kurikulum 35%. Nah sekarang ada istilah masa tempuh kurikulum. Kalau kita lihat ke aturan, masa tempuh kurikulum itu 4 tahun atau 8 semester. Maka nanti Bapak Ibu ketika nyusun distribusi mata kuliah harus terdistribusi sebanyak 8 semester. Jangan kurang. Kuliahnya boleh kurang dari masa
tempuh kurikulum, boleh 3,5 tahun, boleh.